Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fadil Ziardiansyah dengan NIM 2023 103 703 11290 kelas Informatika F. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya dapat dengan judul Kecerdasan Buatan dan Drastisnya Dampak Terhadap Kemajuan E-commerce. Penulis dari jurnal tersebut yaitu Ahmad Yosef Rekord pada tahun 2021. Sebelum ke alurnya yaitu apa dampak dari penyalahgunaan AI dalam e-commerce. Secara umum, dampak dari penyalahgunaan AI dalam e-commerce itu yang pertama yaitu pelanggaran privasi, diskriminasi harga, manipulasi informasi, dan yang terakhir kehilangan pekerjaan. Untuk pelanggaran privasi yaitu pengumpulan dan penggunaan data konsumen tanpa izin atau dapat melanggar privasi dan meningkatkan risiko pencurian identitas. Seperti itu. Yang kedua yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga itu digunakan untuk menetapkan harga yang berbeda bagi konsumen berdasarkan data pribadi yang mengakibatkan diskriminasi harga. Yang ketiga itu manipulasi informasi. Eh, untuk dampak manipulasi informasi itu AI itu bisa menciptakan ulasan palsu atau menyebarkan informasi, menyesatkan tentang produk, merusak kepercayaan konsumen seperti itu. Yang keempat yaitu kehilangan pekerjaan atau pengangguran. Dapat menggantikan pekerjaan manusia seperti itu, meningkatkan tingkat pengangguran yang lebih lebih luas. Selanjutnya yaitu alur. Untuk yang pertama yaitu rumusan masalah tentang jurnal ini. Yang pertama, bagaimana kecerdasan buatan AI mempengaruhi perkembangan bisnis daring atau e-commerce. Eh, dalam jurnal ini berusaha untuk mengkaji dampak signifikan dan pentingnya AI dalam pengembangan e-commerce. Yang kedua, apa saja aplikasi utama kecerdasan buatan dalam industri e-commerce. Di dalam jurnal ini untuk menyoroti aplikasi-aplikasi utama dari AI dalam e-commerce seperti layanan chat, chat, chatbot, analisis komentar pelanggan, dan penyediaan layanan yang dipersonalisasi seperti itu. Yang ketiga yaitu bagaimana AI mengubah pengalaman berbelanja online pada tahun 2019 tentang perubahan pengalaman berbelanja yang disebabkan oleh penggunaan AI dalam e-commerce selama tahun di 2019 tersebut. Kemudian yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menganalisis dampak signifikan kecerdasan buatan AI terhadap pengembangan bisnis daring atau e-commerce. Yang kedua, menjelaskan aplikasi utama AI dalam industri e-commerce. Yang ketiga, menggambarkan perubahan pengalaman berbelanja online pada tahun 2019 akibat penggunaan AI. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Untuk subjek penelitian sendiri yaitu penggunaan dan dampak kecerdasan buatan AI dalam industri e-commerce. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana AI itu diterapkan oleh pengecer online untuk memberikan layanan seperti chatbot, menganalisis komentar pelanggan, dan menawarkan layanan yang dipersonalisasi. Selain itu, penelitian ini juga
membahas perubahan pengalaman berbelanja online yang disebabkan oleh AI serta memproyeksikan tren masa depan dalam interaksi pelanggan yang dikelola oleh teknologi AI. Seperti itu. Untuk metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal ini ada dua, yaitu analisis literatur dan studi kasus. Untuk analisis literatur yaitu mengkaji berbagai studi laporan dan artikel yang sudah ada mengenai penggunaan AI dalam e-commerce. Ini mencakup studi dari sumber terpercaya seperti Gartner dan laporan investigasi independen. Yang kedua yaitu studi kasus, yaitu menyoroti beberapa model bisnis nyata yang menerapkan teknologi AI dalam e-commerce. Ini bisa melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana perusahaan itu menggunakan AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dari jurnal tersebut. Untuk hasil dari penelitian jurnal tersebut yaitu yang pertama, peningkatan penggunaan AI dalam e-commerce. Penelitian di dalam jurnal tersebut menemukan bahwa AI itu telah digunakan secara luas dalam e-commerce dengan penerapan yang berhasil dalam berbagai aspek seperti layanan chatbot, analisis komentar, dan penyediaan layanan yang dipersonalisasi seperti itu. Yang kedua, preferensi pelanggan terhadap chatbots. Di dalam investigasi pada tahun 2019 di jurnal tersebut menunjukkan bahwa 1 dari setiap 5 pelanggan itu bersedia membeli produk atau layanan melalui chatbot dan 40% pelanggan mencari penawaran dan diskon melalui chatbot tersebut. Yang ketiga yaitu proyeksi penjualan e-commerce, yaitu mencatat proyeksi penjualan yang diperkirakan mencapai 4,8 miliar pada tahun 2021 menunjukkan dampak signifikan AI dalam mendorong pertumbuhan e-commerce. Yang keempat, tren interaksi pelanggan yang dikelola oleh AI. Dalam jurnal tersebut, Gartner memprediksi bahwa sekitar 80% interaksi pelanggan akan dikelola oleh teknologi AI tanpa keterlibatan manusia pada tahun 2020, menunjukkan pergeseran besar dalam cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Hasil penelitian yang terakhir yaitu transformasi pengalaman belanja online. Di dalam jurnal tersebut menyoroti bagaimana AI itu telah mengubah pengalaman belanja online pada tahun 2019 dengan peningkatan layanan yang lebih dipersonalisasi dan efisien. Dari hasil penelitian tersebut menggambarkan dampak signifikan AI dalam e-commerce, baik dari segi preferensi, proyeksi, maupun transformasi interaksi dan pengalaman berbelanja. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah bahwa kecerdasan buatan AI itu telah menjadi kekuatan utama dalam pengembangan industri e-commerce, memberikan dampak yang signifikan pada operasional bisnis dan interaksi pelanggan. Penerapan AI dalam e-commerce seperti penggunaan chatbot telah berhasil meningkatkan layanan kepada pelanggan dan efisiensi operasional serta mengubah pengalaman berbelanja online. Proyeksi juga menunjukkan pertumbuhan yang optimis dalam penjualan e-commerce yang didorong oleh teknologi AI. Baik, begitu saja penjelasan tentang jurnal yang saya dapat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.